Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya yakni Bani Umayyah, di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas rahimakumullah. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Penamaan Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim mengklaim yang paling berhak memegang tampuk kekuasaan karena nenek moyang mereka adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan Islam masa Abbasiyah meliputi 1. Perkembangan ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. Dua aliran tafsir itu adalah tafsir Al-Mansur dan tafsir Birra'yi. Aliran pertama lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sementara itu, aliran yang berkembang lebih banyak berpihak pada logika daripada nas syarat. Ahli tafsir Al-Quran yang terkenal di masa itu adalah Ibnu Jarir Al-Tabari dengan karangannya yang bertajuk Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula dikenal Al-Baydawi dengan Mu'alim, Al-Tanzil, Al-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Kasyaf, Al-Razi dan dengan tafsir Al-Kabir dan lain sebagainya. Dua, ilmu kalam atau teologi Islam. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, perkembangan juga ilmu kalam atau teologi Islam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Wasi bin Atha, Abu Huzail dan An-Nazam tercatat sebagai orang-orang berpengaruh di aliran ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah bahkan dijadikan mazhab resmi dinasti ini. Terdapat pula ulama Abu Hasan Al-Asy'ari yang berusaha menjembatani pemikiran Mu'tazilah dengan hadis-hadis Nabi. Pemikirannya hingga sekarang terus dipelajari umat Islam. Yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Di masa dinasti Abbasiyah muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Halaj, Shahabuddin, Al-Qusairi dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan besar dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Kitab yang dikarang Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin terus dipelajari hingga sekarang. Demikian juga kekhalifahan Al-Halaj atau At-Tawasin hingga Awaifu Al-Ma'arif yang ditulis Shahabuddin. Yang keempat yaitu ilmu geografi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama dibuat. Globe ini dikenal dengan sebutan Tabul Gregoriana. Pada penyusun globe ini dipelopori oleh Al-Idrisi atau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hadrisi. Peta berbahasa Arab tersebut menampilkan daratan Eurasia, benua Afrika, dan Asia Tenggara.
Yang kelima yaitu ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia oleh bangsa Arab. Jabir mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Beberapa buku karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup kitab Al-Tajmi tentang konsentrasi, Al-Zi'ba Al-Syarqi atau Ain-Aqsa Timur, kitab Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah ilmu kedokteran dan farmasi. Di masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan measles pertama kali dibedakan. Prinsip setor dalam operasi juga ditemukan. Tokoh pelopornya yang terkenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Pada saat itu, Ar-Razi adalah dokter anak masyhur dengan karya kedokterannya Al-Hawi, buku ensiklopedia kedokteran. Selain itu, ada juga Ibnu Sina atau Ibnu Ali Husain bin Hasan Ali bin Sina yang mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab di bukunya Al-Hanun fi At-Tibb. Karyanya juga berupa ensiklopedia kedokteran serta menjadi referensi penting kedokteran di masa itu. Bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad dari abad ke-12 hingga abad ke-17. Yang ketujuh adalah ilmu matematika. Ilmu matematika mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh yang terkenal adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Di masa itu, dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Buku fenomenal yang dihasilkan Al-Khawarizmi adalah Hisab Al-Jabr. Ia juga menjelaskan mengenai logaritma dan dikenal sebagai penemu pertama kalkulasi tersebut. Di masa dinasti Abbasiyah, ilmu matematika klasik di Yunani dan India dipelajari untuk menghasilkan integrasi matematika modern. Buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab untuk dipelajari dan dikembangkan. Yang terakhir adalah ilmu sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar di Al-Azhar Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Murid-murid yang belajar langsung pada Ibnu Khaldun adalah Al-Aqrizi, Ibnu Hajar Asqalani, Jalaluddin Al-Suyuti, dan lain sebagainya. Itulah 8 ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.